Banyak orang berpikir, gimana sih caranya biar hotelnya ramai? Ya tinggal turunin harga aja. Tapi pertanyaannya, kalau jadi ramai tetap dapat untung nggak ya? Ini penting banget, bukan cuma untuk hotel besar, tapi juga villa, glamping, bahkan guest house yang baru mulai. Mau tahu gimana caranya biar properti kamu tetap ramai sekaligus cuan? Yuk belajar soal cara kerja revenue management. Revenue management itu sederhananya gini. Untuk naikin pendapatan, kamu perlu strategi buat memaksimalkan pendapatan dari kamar yang kamu punya. Bukan cuma sekedar naikin harga kalau lagi ramai, atau nurunin harga kalau lagi sepi. Tapi lebih dalam daripada itu. Intinya kita belajar menjual kamar yang tepat ke orang yang tepat di waktu yang tepat dengan harga promo dan banding yang tepat. Jadi ini bukan sekedar pasang harga segini deh, tapi kapan harga itu muncul, untuk siapa, dan lewat channel apa. Harga di online itu bisa beda di hari libur dan musim tertentu, begitu juga dengan ketersediaan kamar yang dekat dengan hari libur. Karena beda segmen, biaya komisi, dan strategi. Revenue management dan strategi online yang baik ngebantuin kita menjual kamar hotel dengan strategi yang lebih efektif karena 90% bookingan bisa berasal dari online loh. Jadi kalau harga bukan satu-satunya senjata, lalu apa? Value. Kadang kita terlalu fokus ke harga, padahal tamu menginap itu bukan cuma karena murah, tetapi mereka melihat juga value yang ada. Contohnya nih, view dari kamar, makanan yang enak, lokasi dan wisata terdekat, terus package hotel, hari menginap. Jadi kita sebagai revenue management harus melihat berbagai peluang dari kebutuhan tamu. Kalau kita cuma adu murah, hotel kita bisa penuh tapi marginnya kecil. Ujung-ujungnya capek operasional dan untungnya tipis. Kita harus tahu kapan harus nurunin harga, kapan harus tahan harga, dan ke siapa kita jual kamar itu. Dan jangan lupa, ada tamu yang sensitif harga, tapi ada juga yang lebih sensitif ke kualitas atau pengalaman. Contoh, honeymoon couple rela bayar lebih asal dapat kamar yang romantis. Jadi bukan selalu soal murah aja kan? Contoh nih ya, timing cara mencari tamu untuk high dan peak season serta low season itu berbeda-beda. Untuk high dan peak season, kamu harus nyicil persiapin dari jauh-jauh hari untuk promo early bird. Sedangkan di low season, properti bisa lebih kreatif untuk mendatangkan demand ketika nggak banyak orang dalam posisi ingin berlibur atau traveling. Contoh untuk high dan peak season, kamu bisa kasih yang namanya diskon dan paket promo menarik untuk menghadapi peak season. Sementara promo early bird di OTA idealnya dilakukan sebelum peak season agar properti yang sudah mengamankan booking lebih awal sehingga okupansi dan harga bisa maksimal. Berikutnya kita juga ada yang namanya dynamic pricing. Kamu bisa memaksimalkan dengan meningkatkan harga melalui last minute deal. Kamu bisa mengamankan terlebih dahulu okupansi minimal, berapa properti yang terisi, dan memaksimalkan revenue dengan meningkatkan harga pada last minute. Jadi, kamu bisa fokus nih menjual secara pintar dengan menahan harga agar tidak terjadi low occupancy atau malah overbook yang bisa mengurangi rating properti kamu.
Dan contoh satu lagi nih, untuk meningkatkan bookingan, kita bisa buat paket eksklusif atau add-on special. Kamu bisa mendapatkan paket-paket tambahan seperti breakfast, dinner, atau paket 3-day 2-night, family package, bahkan bisa juga dengan paket wisata terdekat. Di sini, property dan revenue manager bisa berkolaborasi membuat package yang menarik untuk memaksimalkan keterisian kamar di high season. Lalu sedikit tips nih, ketika low season, kita bisa naikkan visibility atau campaign promote di aplikasi online travel agent seperti Traveloka, Agoda, Trip, dan banyak lainnya. Strategi meningkatkan visibilitas di OTA saat low season ini sangat penting karena kompetisi makin ketat tapi demand justru turun. Sebagai tamu, kita pasti cenderung melihat dan mencari pada halaman teratas pencarian kan? Jadi fokusnya itu bagaimana caranya terlihat di pencarian teratas agar kesempatan untuk di booking jadi lebih tinggi. Ketimbang perang harga ataupun banting harga agar kamar terisi, properti juga bisa merencanakan revenue dan operasional lebih baik di masa low season untuk menaikkan value dengan cara membuat package baru, renovasi properti, mengganti update foto online travel agent, fokus ke pasar lokal dan domestik. Untuk menunjang performa revenue di high dan low season, kapan permintaan naik dan turun, lalu setelah itu kita bisa atur harga, ketersediaan kamar, dan channel penjualannya. Bukan tebak-tebakan nih, tapi kita analisa pakai data historical. Misalnya lihat tren booking tahun lalu, event apa yang akan datang, atau ada nggak long weekend dalam waktu dekat. Kalau kamu punya hospitality cloud system seperti e-commerce Loka, kamu bisa banget ngatur harga berbasis data biar bisa naikin revenue tanpa harus banting harga dan tebak-tebakan. Dengan memakai property management system, kamu juga akan tahu data tamu yang banyak berasal dari mana dan apa yang harus dilakukan. Contohnya, untuk wisatawan luar negeri, kamu bisa tonjolkan promo di platform online ke negara tertentu yang ramai berkunjung ke properti kamu. Untuk pasangan, tawarkan paket staycation untuk romantic dinner, honeymoon setup, dan sebagainya. Lalu untuk keluarga, kamu bisa siapkan family room dengan lebih baik lagi. Banyak hotel sepi bukan karena nggak laku loh, tapi karena strateginya yang nggak tepat. Kamu harus tahu kapan harus tahan harga, lihat harga pesaing, kapan harus push promo OTA. Hal itu bisa bikin kamu lebih prediktif, nggak panik di last minute karena udah prepare dari jauh-jauh hari. Dan yang paling penting, bisnis kamu jadi lebih sehat sesimpel dengan kontrol margin revenue dari harga kamar yang pas sesuai timing dan value-nya. Kuncinya ada di 3 hal ini. Pertama, promo. Kedua, ketepatan waktu. Terakhir, kenali siapa market kamu. Kalau kamu main harga terus, bisa-bisa kamu bakal capek sendiri. Tapi kalau kamu main strategi, kamu bisa jauh lebih unggul. Pada akhirnya, hotel itu bukan tentang seberapa banyak tamu yang datang, tapi seberapa optimal kamu bisa mengelola pendapatan dari setiap kamar dan layanan lainnya. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kamu pelaku usaha hospitality, yuk konsultasikan potensi properti kamu dengan e-commerce Loka. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share video ini ke teman kamu. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!